Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all of my great students. Today, we are going to learn how to write an excellent personal recount text, which means bagaimana cara menulis teks personal recount yang baik. Sebelum kalian menulis, apakah kalian tahu apa arti dari personal recount text? Personal recount text menceritakan kembali aktivitas yang pernah melibatkan penulis secara pribadi. Penceritaan ulang pribadi seringkali membangun hubungan yang akrab antara penulis dan pembaca. Beberapa jenis recount pribadi yang umum termasuk anekdot, entry buku harian, dan jurnal, surat pribadi, dan lain-lain. Kemudian, apa tujuan teks recount pribadi? Recount memiliki fungsi sosial untuk menceritakan kembali peristiwa dengan tujuan menginformasikan dan menghibur. Kemudian, ada beberapa pengingat sebelum kalian mulai membentuk recount text, yaitu generik strukturnya, yaitu ada orientasi, jelaskan siapa, apa, kapan, di mana dari pengalaman dalam pendahuluan Anda. Yang kedua ada event, menggambarkan rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kemudian yang terakhir ada reorientasi, yang berarti berisi kesimpulan atau ringkasan atau pengulangan informasi dalam struktur orientasi. Kemudian ada language pattern yang digunakan dalam recount text. 1. Menggunakan kata kerja lampau. Kedua, menggunakan adverbial phrases, yaitu menggambarkan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, menggunakan kata sambung atau conjunction. Kemudian ada writing organizer. Orientation. Kalian harus memberi detail what, where, when, who, why. Who are the main characters, artinya siapa pemain utamanya. Yang kedua, ada what, apa yang terjadi. Ketiga, ada when, kapan terjadinya pengalaman tersebut. Di mana setting tempat kejadian dari pengalaman tersebut. Ceritakan kenapa pengalaman tersebut terjadi. Yang kedua, what happened. First, next, during, after, later, finally. Nah, biasanya ketika menulis event, kalian banyak menggunakan kata yang seperti dituliskan di PPT ini. Dan yang terakhir, kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang pengalaman tersebut. Sekarang akan saya contohkan. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friend. What-nya apa? What-nya kan mereka holiday. Terus who, siapanya. Siapa yang diceritakan dalam pengalaman tersebut ada penulis dan teman-temannya. Kemudian when, kapan? Last summer. Terus di mana? Di Seoul, South Korea. Yang kedua ada event. Di hari pertama, saya mendarat di Bandara Incheon sekitar jam 7 sampai jam 6 perjalanan. Kemudian, saya mendarat di Seoul menggunakan kereta dan check-in di hotel yang sudah kami booking. Saya memutuskan untuk istirahat sebentar. Saat malam, kami pergi ke Hongdae, a famous district in South Korea. Saya pergi makan makanan tradisional di Korea. Keesokan harinya, saya pergi ke Gyeongbokgung Palace and National Museum.
Saya juga belajar cara membuat kimchi dan melihat pemandangan Seoul dari Seoul Tower. Saya kembali ke hotel pukul jam 10 dan langsung tidur. Nah, jadi di event ini biasanya eh, kita banyak menggunakan conjunction untuk mendeskripsikan apa saja yang terjadi di pengalaman liburan. Contohnya seperti di teks, eh, penulisnya menceritakan dia pergi ke Hongdae, pergi ke Gyeongbokgung Palace, National Museum, membuat kimchi, melihat pemandangan di Seoul Tower, check-in di hotel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, saya menghabiskan hari terakhir saya di Myeongdong dan membeli beberapa barang dan souvenir untuk keluarga saya dan teman. Saya juga makan makanan jalanan di sana. Saya pergi ke bandara pukul 3 siang karena perjalanan saya dimulai jam 5. I had a fantastic experience. Dia bilang dia mengalami pengalaman yang menyenangkan di South Korea and made a wonderful memory with my friend. It was a great trip. Jadi di reorientation kalian bisa menambahkan pendapat atau perasaan kalian setelah uh, habis liburan. Di sini dia menulis fantastic experience and wonderful memory. Nah, jadi tips untuk menulis a good personal recontext. Yang pertama, tentukan judul yang sederhana tetapi mencakup semua elemen. Misalnya perjalanan ke kebun binatang. Yang kedua, gunakan pengalaman pribadi Anda untuk memudahkan Anda menulis. Yang terakhir, buatlah cerita yang menarik agar kamu semangat menulis pengalamanmu.